akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik eksplorasi geokimia yang beranggotakan saya sendiri Nafa Faradina, presensi 17. Saya Nathanael Bergas presensi 19. Saya Celia Febriani dari presensi 29. Saya Zulfa dari presensi 36. Yang pertama yaitu pembahasan tentang pengertian geokimia. Geokimia merupakan ilmu kimia dan geologi yang mempelajari komposisi kimia, material bumi dan proses-proses kimia yang terjadi di bumi serta planet lain. Mencakup interaksi antar batuan, cairan, gas, dan makhluk hidup untuk memahami evolusi sistem bumi, pembentukan planet, dan sumber daya alam. Selanjutnya, pengertian survei geokimia. Survei geokimia merupakan penerapan praktis prinsip-prinsip geokimia teoritis pada eksplorasi mineral dengan tujuan agar mendapatkan endapan mineral baru dari logam yang dicari dengan metode kimia. Adapun metode tersebut meliputi pengukuran sistematik satu atau lebih unsur kimia pada batuan, stream sedimen, tanah, air, vegetasi, dan udara. Berikutnya adalah yang pertama adalah lapangan, yaitu palu geologi, yang kedua pH meter, yang ketiga kompas, yang keempat GPS, yang kelima botol sampel, yang terakhir ada plastik sampel. Dan alat laboratorium yang pertama ada ICP-MS untuk analisis unsur jejak dan isotop. Yang kedua ada OES untuk analisis konsentrasi unsur. Yang ketiga ada SEM untuk analisis mikroskop komposisi mineral. Yang keempat ada gas kromatografi, yaitu untuk analisis hidrokarbon dan senyawa organik. Yang kelima ada AAS untuk mengukur logam. Yang keenam ada gas sampling mekanis untuk gas tanah dan fumarol. Yang ketujuh ada X-ray fluorescence, analisis unsur mayor dan minor. Selanjutnya ada metode. Yang pertama adalah tahap persiapan, meliputi studi literatur dan data awal, mengkaji data geologi, citra satelit, data topografi, dan hasil eksplorasi sebelumnya. Selanjutnya ada perencanaan lokasi dan jarak sampling, menentukan grade sampling, misalnya 100 dikali 100 meter, 200 dikali 200 meter, tergantung skala survei. Yang terakhir, perizinan dan logistik, persiapan peralatan seperti kompas, geologi, kantong sampel, palu geologi, dan tim survei. Yang kedua ada tahap lapangan, meliputi pengambilan sampel tanah diambil dari horizon B 20-50 cm agar tidak terkontaminasi permukaan, batuan, chip atau powder dari singkapan atau batuan alterasi, sedimen aliran, endapan sungai atau sistem sedimen, biasanya di titik percabangan sungai. Air diambil dari sungai, sumur, atau mata air. Pencatatan data geologi lapangan seperti sampel diberi kode posisi GPS, kondisi geologi, topografi, dan catatan visual. Selanjutnya ada jumlah distribusi sampel, disesuaikan dengan tujuan prospeksi regional, grade jarang, detail, dan grade rapat. Lalu selanjutnya ada tahap laboratorium,
meliputi preparasi sampel yang dikeringkan, digerus, disaring hingga homogen. Lalu ada analisis kimia. Alat XRF itu digunakan untuk analisis unsur mayor dan minor. Alat AAS itu digunakan untuk menentukan logam tertentu seperti AU, AG, CU, PB, dan CN. Lalu alat ICP itu digunakan untuk analisis multi elemen. Selanjutnya ada tahap pengolahan data, meliputi statistik dasar, rata-rata, median, standar deviasi. Lalu ada identifikasi anomali, membedakan nilai normal dan anomali geokimia. Lalu ada pemetaan geokimia, membuat peta motor atau anomali unsur. Lalu yang terakhir ada interpretasi dan rekomendasi, membandingkan anomali dengan data geologi, geofisika, dan alterasi. Lalu menentukan target prospeksi atau pengobaran lebih lanjut. What we're doing when we undertake a geochemical survey is actually quite simple. We're measuring the variability of different chemical elements in the soil. When you think about communities from 1,000 or even 2, 3 or 4,000 years ago imprinting the soil because of the activities which they've undertaken, such as storage of livestock, craft working, middening, just disposal of waste, these sorts of activities imprint the soil with a diagnostic chemical signature. What we specialise in is undertaking a rapid survey across the landscape to look at the spatial patterning of that data. And that's very important because looking at the variability in the different elements and their concentrations allows us to understand the soil variability as signatures of past practice. With our portable equipment, we can get those results instantaneously in the field, and because it's so rapid and economic, we can actually undertake hundreds if not thousands of analyses. What we're actually doing is minimally invasive. We'll clear off vegetation and we'll bring the instrument into direct contact with the ground, and within the time of about a minute, what we're effectively doing is irradiating the surface with X-rays, and then we're looking at what kind of X-rays fluoresce off that material. And those fluorescent X-rays are indicative of not just what's in the soil, but how much of those different elements are there. What geochemistry really offers is sometimes an alternative to geophysics, at other times a complementary technique to geophysics, and it increases confidence and understanding of what is there in terms of the archaeological remains, but also critically, we can be more confident about when there aren't archaeological remains there. ARS is uniquely placed at the moment as being the single provider of this service. We've been working within universities and with universities for over 20 years developing these techniques, and at the moment we're the only professional service offering routine geochemical survey. Lalu ini sumber yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu yang diberikan sudah hampir habis, maka kami akan membuka satu pertanyaan untuk satu orang. Oke, Mbak Ana silakan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Margarita Arta Mekranti Kaibowo dari nomor presensi 4. Nah, kan tadi itu ada alat XRF kan ya. Nah, itu untuk menganalisis unsur mayor dan minor. Nah, unsur mayor dan minor itu tuh apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anto untuk pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk diskusi.
Untuk pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud unsur mayor dan minor ya? Untuk unsur mayor sendiri, yaitu unsur yang hadir dalam konsentrasi lebih dari 1% berat, seperti oksigen, aluminium, silikon, besi, kalsium, natrium, magnesium, kalium, dan titanium. Dan untuk unsur minor sendiri, yaitu unsur yang jumlahnya lebih sedikit, biasanya antara 0,1% sampai 1% berat. Contohnya mangan, fosfor, dan tetap, cuma itu doang. Untuk jawabannya, apakah sudah terjawab, Bantang? Baik, karena pertanyaannya sudah satu, kami itu